Coba buka HP kalian. Apa aplikasi yang paling sering kalian buka? TikTok? Reels? Shorts? Kita sekarang hidup di zaman di mana video pendek itu adalah raja. Tapi, jauh sebelum joget TikTok viral, jauh sebelum ada istilah FYP, ada satu aplikasi yang memulai segalanya. Aplikasi yang memaksa kita buat jadi lucu cuma dalam waktu 6 detik. Namanya Vine. Dia yang nemuin konsepnya, dia yang melahirkan bintang besar kayak Shawn Mendes dan Logan Paul. Tapi anehnya, di saat anak-anaknya, TikTok atau Reels, sukses besar, Vine justru mati mengenaskan dan dikubur sendirian. Siapa sebenarnya Vine? Dan kenapa dia disebut produk gagal Twitter terbesar? Selamat datang di Sans Techno. Kita ziarah ke makam leluhur video pendek. Oke, kita mundur ke tahun 2012. Dunia medsos waktu itu masih dikuasai Facebook, status teks, dan Instagram, foto. Video itu masih ribet, loadingnya lama, durasinya panjang, YouTube. Lalu datanglah 3 orang visioner, Dom Hofmann, Rus Yusupov, dan Colin Krohn. Mereka punya ide gila. Gimana kalau kita bikin medsos video tapi durasinya dibatesin banget biar orang nggak ribet ngedit? Ketemulah angka keramat, 6 detik. Kenapa 6 detik? Karena itu waktu yang pas buat ngasih punchline komedi tanpa bikin bosen. Dan fiturnya unik, videonya looping, muter terus, otomatis. Ide ini brilian banget, saking briliannya, Twitter langsung naksir berat. Bahkan sebelum aplikasi Vine rilis resmi di App Store, Twitter udah beli perusahaan ini seharga $30 juta di Oktober 2012. Twitter mikir, ini bakal jadi pendamping sempurna buat tweet kita yang cuma 140 karakter. Januari 2013, Vine rilis, dan bener aja, meledak sob. Dalam hitungan bulan, Vine jadi aplikasi paling banyak di-download di Amerika. Vine melahirkan jenis selebriti baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dulu jadi artis harus masuk TV, sekarang modal HP doang bisa terkenal. Kalian kenal nama-nama ini? King Bach, rajanya komedi sketsa. Logan Paul dan Jake Paul, sebelum jadi petinju dan YouTuber kontroversial, mereka besar di Vine. Zack King, pesulap video editing yang videonya selalu mind-blowing. Shawn Mendes, percaya atau enggak, penyanyi top dunia ini viral gara-gara cover lagu 6 detik di Vine. Mereka ini adalah influencer purba. Tanpa Vine, mungkin kita nggak akan kenal nama-nama besar ini hari ini. Meme culture. Vine juga yang ngenalin kita sama istilah do it for the Vine. Banyak banget meme legendaris, catchphrase dan sound effect yang kita dengar di TikTok sekarang, aslinya berasal dari Vine tahun 2013-2014. Vine bukan cuma aplikasi, dia adalah kultur. Di tahun 2014, Vine ada di puncak dunia, 200 juta pengguna aktif. Twitter bangga, kreator senang, penonton terhibur. Tapi di balik tawa 6 detik itu, ada masalah serius yang mengintai. Para kreator mulai lapar, mereka minta duit. Dan Twitter sebagai pemilik melakukan kesalahan fatal yang bakal ngebunuh Vine pelan-pelan. Tahun 2014-2015, Vine sedang di puncak dunia. King Bach, Logan Paul, dan Amanda Cerny punya jutaan followers. Setiap video yang mereka upload ditonton ratusan juta kali, loops. Mereka adalah selebriti baru. Mereka diundang ke red carpet, main film, dan dapat endorse mahal. Tapi, ada satu hal yang ganjil. Mereka kaya raya dari brand deal atau sponsor luar, tapi mereka $0 dari Vine. Dosa terbesar Vine adalah pelit sama kreator. Ini bedanya Vine sama YouTube. YouTube punya AdSense. Kalau videomu rame, YouTube ngasih duit ke kamu. Adil kan? Vine, zonk. Twitter, pemilik Vine, nggak punya sistem monetisasi buat kreator. Mereka mikir, kalian kan udah dapat panggung gratis buat terkenal, masa minta duit lagi? Pemikiran ini fatal banget. Para top creator mulai gerah. Mereka capek bikin konten gratisan buat Vine, sementara Vine dapat traffic gila-gilaan dari karya mereka. Mereka mulai melirik tetangga sebelah, YouTube yang nawarin duit gede dan Snapchat yang lagi naik daun. Rapat rahasia yang gagal. Ada satu cerita legendaris di Silicon Valley. Sekitar tahun 2015, sekelompok bintang Vine terbesar, sekitar 20 orang, ngadain pertemuan rahasia sama petinggi Vine. Mereka ngasih ultimatum.
bayar kami 1,2 juta dolar masing-masing atau kami cabut dari Vine. Mereka minta kontrak eksklusif. Kalau Vine bayar, mereka bakal tetap posting 12 video sebulan. Kalau enggak, mereka bakal pindah ke Instagram atau YouTube. Petinggi Vine mikir keras. Tapi akhirnya jawaban mereka adalah no. Mereka ngerasa itu pemerasan. Mereka ngerasa, kalau kalian pergi nanti juga tumbuh bintang baru. Itu adalah keputusan terburuk dalam sejarah media sosial. Besoknya, King Bach, Logan Paul, dan kawan-kawan mulai jarang upload di Vine. Mereka mindahin followers mereka ke YouTube dan Instagram. Vine mendadak sepi, kontennya mulai garing. Di saat Vine lagi berantem sama kreatornya, Mark Zuckerberg, Facebook atau Instagram melihat peluang emas. Tahun 2013, Instagram meluncurkan fitur video. Bedanya apa sama Vine? Durasi 15 detik, lebih panjang dari 6 detik, lebih bebas berekspresi. Filter Instagram, jadi videonya estetik. Satu aplikasi, nggak perlu download app baru, udah nyatu sama IG foto. Vine panik, orang-orang mulai mikir, ngapain gue punya 2 aplikasi? Di IG udah bisa video kok, teman-teman gue juga lebih banyak di IG. Selain masalah duit dan kompetitor, Vine sendiri punya penyakit internal. Lambat. Selama bertahun-tahun, fiturnya gitu-gitu aja. Editing toolsnya minim. Nggak ada fitur musik canggih, harus rekam manual dari speaker luar, ribet. Nggak ada fitur duet. Sementara Snapchat terus inovasi dengan filter wajah lucu, Vine jalan di tempat. Twitter juga lagi pusing sendiri ngurusin bisnis utamanya yang lagi turun. Vine jadi anak tiri yang nggak dikasih jajan, alias budget. Kombinasi maut ini, kreator kabur, fitur jadul dan saingan kuat membuat Vine sekarat di tahun 2016. Lalu, gimana detik-detik terakhir saat Twitter memutuskan untuk menyuntik mati Vine dan kenapa kematian Vine justru melahirkan monster baru bernama TikTok? Kondisi Vine sudah kritis. Bintang-bintangnya sudah pergi. Halaman populer isinya cuma repost dari Instagram atau video iklan yang garing. Twitter sendiri sedang berdarah-darah, sahamnya anjlok, dan mereka harus memangkas biaya operasional secara brutal. Maka, pada tanggal 27 Oktober 2016, Twitter merilis pengumuman singkat yang bikin internet patah hati. Kami akan mematikan aplikasi mobile Vine. Berita itu meledak. Meskipun aplikasinya udah sepi, tapi kenangannya itu loh. Netizen berteriak, kenapa Vine? Kenapa bukan Twitter aja yang ditutup? Tapi keputusan sudah bulat. Bulan Januari 2017, Vine resmi berubah jadi Vine Kamera, cuma buat rekam, nggak bisa upload. Arsip videonya dibekukan. Komunitasnya dibubarkan paksa. Vine mati muda di usia 4 tahun. Kematian Vine meninggalkan lubang besar di internet. Orang-orang kehilangan tempat buat nonton video receh yang cepat. YouTube terlalu panjang, Instagram terlalu glamor dan jaim. Anak-anak muda butuh tempat buat cringe, buat joget, buat ngelawak tanpa mikir. Disinilah hukum alam bekerja. Jika ada kekosongan, pasti ada yang mengisi. Di China, ada aplikasi bernama Musical.ly yang nantinya dibeli ByteDance dan berubah jadi TikTok. Mereka melihat bangkai Vine dan belajar dari kesalahannya. TikTok itu pada dasarnya adalah Vine 2.0 yang disempurnakan. Durasi pendek, sama. Looping, sama. Bedanya, TikTok ngasih musik canggih, filter wajah, duet, dan yang paling penting, algoritma FYP yang bikin kecanduan. Dan yang paling krusial, TikTok mau bayar creator dan bikin mereka viral dengan mudah. Para mantan pengguna Vine yang terlantar akhirnya menemukan rumah baru. Logan Paul, Zack King, mereka semua akhirnya migrasi ke TikTok dan YouTube. Kesimpulannya, sang martir video pendek. Jadi, apakah Vine itu produk gagal? Secara bisnis, ya, Twitter rugi bandar, beli 30 juta dolar, terus ditutup. Tapi secara budaya, Vine adalah pahlawan. Vine adalah martir. Dia mati supaya industri video pendek bisa hidup. Tanpa Vine, mungkin Mark Zuckerberg nggak bakal kepikiran bikin Reels. Tanpa Vine, mungkin TikTok nggak akan sepopuler ini. Vine mengajarkan dunia bahwa manusia itu punya attention span yang pendek. Kalau kamu bisa menghibur mereka dalam 6 detik, kamu menguasai dunia. Sekarang, setiap kali kalian scroll TikTok atau Reels dan ketawa ngakak, ingatlah, dulu ada aplikasi warna hijau dengan logo huruf V yang merintis jalan itu sendirian. Nah, itu dia, kisah tragis Vine, kakek moyangnya TikTok yang mati terlalu cepat.
Siapa di sini yang dulu punya akun Vine? Atau siapa creator Vine favorit kalian yang sekarang udah jadi artis besar? King Bach? Zack King? Coba absen di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten sejarah teknologi yang daging kayak gini, support Admin A dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Nyalain juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Saya Admin A, pamit undur diri. Sans Tekno, karena teknologi punya cerita. Mengenang masa lalu, memahami masa depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!